Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana khaira ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira ismah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu lil alamin rahmah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan takunu lana nuran min kulli dhulmah wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, yang kami hormati, segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat, ketua rukun tetangga, rukun warga, juga pengurus masjid yang sehari-hari mengurus aktivitas ibadah kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik di atas muka bumi. Mudah-mudahan menjadi amal jariah hingga akhir hayatnya. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas siratum mustaqim. Semoga kita bisa istiqamah di atas jalan yang lurus ini, di atas agama yang hanif ini, agama yang dibawa oleh manusia paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selamanya syaitan tidak akan pernah rela melihat kita beragama dengan baik. Syaitan tidak akan pernah ridho melihat kita meniti jalan yang lurus ini. Sehingga syaitan berusaha menggelincirkan kita dari jalan yang lurus. Ya. Tadi ketua DKM kita sudah menyampaikan ayatnya dalam surat Al-A'raf. Ya. Bagaimana syaitan berusaha dengan istiqomah menggoda manusia. Syaitan saja istiqomah Pak menggoda kita. Sampai di akhir hayat, sampai di penghujung hayat itu syaitan tidak pernah alpa. Syaitan tidak pernah berputus asa untuk menjerumuskan manusia dari jalan Allah yang lurus. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, aku akan menggelincirkan mereka dari jalanmu yang lurus. La aqudannahum siratal mustaqim. Tsumma la aghwiyannahum. Kemudian aku akan menggelincirkan mereka. Kemudian aku akan menggoda mereka, aku akan berusaha memalingkan mereka dari segala penjuru. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Kami akan menggoda manusia itu dari arah depannya. Apa maksudnya menggoda dari arah depan? Membuat manusia itu ragu terhadap akhiratnya. Membuat manusia ragu beramal untuk akhiratnya.
Dan kami akan mendatangi manusia dari arah belakangnya. Apa artinya? Membuat manusia cinta kepada dunianya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa an aimanihim. Kami akan menggoda manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dari arah kanannya, ya. Dari arah kanannya, membuat orang malas beribadah, ya. Membuat orang malas melakukan kebaikan. Kemudian kami akan menggoda manusia dari arah kirinya, membuat orang itu gemar, cinta, suka, hobi berbuat maksiat, mengikuti hawa nafsunya. Tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Dan pada akhirnya Allah menegaskan, akibat daripada itu semua, kita tidak akan menemukan banyak orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita malam ini diterasa Allah taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, ritual semata yang dilakukan secara periodik, tapi ada esensi yang hendak kita gali, hidup dan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang orang itu lupa bersyukur, maka perlu diingatkan untuk selalu bersyukur. Bahkan kita jarang bersyukur dengan buang angin kita, gitu ya. Tadi yang disampaikan. Ya. Saya Jumat 15 Agustus, berarti Jumat 4 pekan yang lalu, habis operasi di Rumah Sakit Duren Sawit. Ya benar, yang pertama kali dinanti setelah operasi itu buang angin. Tidak salah, dan saya merasakannya sebulan yang lalu, ya. Nah, itu adalah nikmat yang jarang kita syukuri. Kadang-kadang kita lebih banyak mencela orang yang buang angin. Bayangkan kalau kita tidak buang angin, Pak. Masya Allah. Luar biasa. Ada efek lain yang lebih besar dan lebih buruk pengaruhnya untuk kita. Artinya bahwa setiap yang Allah ciptakan bagi kehidupan kita itu mesti disyukuri karena terdapat hikmah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam selalu terlimpah curah kepada teladan hidup kita sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 164. Di antara salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu anugerah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia. Ini yang ayat yang akan kita ulas pada malam hari ini. Bagaimana kita memahami ayat ini dengan benar sehingga kita bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Ini tema yang sangat baik sekali karena ya banyak juga orang yang mengaku cinta Nabi, cinta Rasul, tapi bagaimana cara membuktikan cinta itu yang sebenarnya? Apakah cukup dengan pengakuan semata? Nanti akan kita ulas bagaimana kita menunjukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon izin saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Miftahuddin. Saya domisili di Pondok Bambu, ya. Tapi udah nggak ada bambunya, Pak. Udah nggak ada bambunya. Pondoknya juga udah nggak ada, Pak. Ya. Di Pondok Bambu di samping Masjid Jami Asy-Syakirin, ya. Ya, tidak terlalu jauh lah. Masih jauh ke Lombok, Pak, ya. Saya asli dari Bima, Nusa Tenggara Barat, ya. Jauh, daerah yang terpencil, kota kecil. Namun demikian tempat lahir saya itu istimewa, Bu. Istimewa. Banyak dipuji dan banyak disebut. Al-Quran saja nyebut, Pak. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika
Nggak ada. Allah nyebut Betawi, Padang, Bima itu spesial, istimewa. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran ayat 164 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ayat yang mirip juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah berfirman yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah terbesar. Allah menyebutkan laqad mannallah, Allah telah memberikan minnah, Allah telah memberikan anugerah. Apa anugerah itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Apa tugas rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa manusia dari segala macam kotoran dosa, syirik, maksiat, keburukan. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran. Yang dimaksud hikmah dalam ayat ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia hidup dalam kesesatan, tidak tahu arah jalan yang lurus, tidak tahu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi, ini merupakan sebuah anugerah bagi kehidupan orang-orang yang beriman. Tidak bisa kita bayangkan kalau saja Allah tidak mengutus Rasul kepada kita. Tentu kita tidak mengerti bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Tentu kita tidak mengerti bagaimana cara kita salat, bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana cara kita berhaji, bagaimana kita membina rumah tangga, bagaimana kita bersikap kepada suami dan istri. Maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah anugerah. Dan kita patut bergembira dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski dengan cara yang berbeda-beda, kita menunjukkan betapa cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang merayakan, ada yang tidak. Beda-beda masing-masing. Tapi kita sepakat satu hal, bahwa kita sama-sama mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sama-sama mengharapkan syafaatnya nanti di hari kemudian, dan kita sama-sama berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Rasul yang mulia di dalam surganya. Ada salah seorang ulama namanya Al-Imam Al-Ausi rahimahullahu taala. Ketika beliau ditanya, apa yang membuatmu bersemangat sehingga engkau termotivasi untuk masuk surga? Tentu siapapun punya cita-cita ingin masuk surga. Bahkan ahli maksiat juga ingin masuk surga. Bahkan koruptor juga pasti ingin masuk surga. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan jadi pasti juga ingin masuk surga. Tapi luar biasa ketika Imam Al-Ausi rahimahullahu taala ditanya,
apa yang memotivasimu ingin masuk surga? Apa kata beliau? Di antara yang paling memotivasiku untuk masuk surga, karena aku ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa cintanya, betapa rindunya beliau untuk berjumpa dengan orang yang tidak pernah dijumpainya, manusia yang tidak pernah ditemuinya. Tapi begitu cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh merupakan nikmat yang besar ketika kita hidup di dunia, kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena jarak kehidupan kita dengan beliau terlampau jauh. Tapi Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Dan itu cita-cita kita semuanya. Maka kewajiban kita adalah tentu saja menumbuhkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar daripada cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada pasangan hidup kita, cinta kita kepada anak-anak kita, cinta kita kepada siapapun di atas muka bumi ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antaramu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mencintaiku melebihi besarnya cintanya kepada orang tuanya, melebihi besarnya cintanya kepada anak-anaknya dan seluruh manusia di alam semesta. Maka suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taalaan berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memegang pundak Umar radhiyallahu taalaan. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu merasa senang, lalu beliau berikrar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, ketahuilah bahwa engkau adalah orang yang paling engkau cintai dibandingkan dengan seluruh manusia di muka bumi ini selain diriku sendiri. Ya. Berarti Sayyidina Umar lebih mencintai dirinya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi orang lain. Sementara dirinya ya dirinya. Dia sendiri. Dan ini manusiawi. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, tidak sempurna imanmu sampai engkau mencintaiku bahkan melebihi besarnya cintamu kepada dirimu sendiri. Kemudian apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu taalaan? Al-an ya Rasulullah, maka mulai sekarang ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-an ya Umar, maka mulai sekarang pula wahai Umar telah sempurna imanmu. Jadi untuk mengukur sempurnanya iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita mampu menumbuhkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan lebih besar daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri. Kenapa kita mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya nanti di hari kiamat. Seseorang akan digabungkan bersama dengan siapa yang diidolakannya nanti di hari kiamat. Kenapa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita ingin Allah kumpulkan kita bersama Rasul di dalam surga tentunya. Karena tempat Rasul adalah di dalam surga. Rasul itu adalah penghuni surga yang tertinggi, surga Firdaus. Di dalam surga Firdaus itu ada derajat yang paling tinggi yang hanya berhak dihuni oleh satu orang manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya al-wasilah. Itulah yang kita minta selesai kita mendengarkan azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah.
Ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Al-wasilah itu adalah derajat tertinggi di dalam surga Firdaus. Kita ingin Allah kumpulkan kita bersama Rasul dalam surga. Dan Rasul adalah orang pertama yang akan membukakan pintu surga bagi orang yang beriman. Ya. Bagaimana kita tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara Nabi begitu cinta kepada umatnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Nabi begitu khawatir dengan keadaan umatnya. Nabi tidak ingin ada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Sampai para sahabat merasa cemburu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merindukan umatnya. Kata para sahabat, kenapa engkau menyebut umatku, umatku? Kenapa engkau tidak menyebut sahabatku, sahabatku? Kami ini adalah sahabat-sahabatmu yang selalu menemanimu ya Rasul, yang selalu membersamaimu ya Rasul. Kenapa bukan kami yang engkau rindukan dan kau banggakan? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wajar kalian cinta kepadaku. Wajar kalian membelaku. Kenapa? Kalian hidup bersamaku, kalian menyaksikanku. Tapi ada orang-orang yang datang belakangan, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melahirkan kelahiranku, menyaksikan kelahiranku, tidak pernah melihat bagaimana perjuanganku, tapi mereka begitu cinta denganku. Maka aku rindu kepada mereka. Bagaimana tidak cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu kita satu persatu di saat kita sedang dihisab untuk memberikan syafaat agar hisab kita dimudahkan dan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai semua hisab orang-orang yang beriman, Nabi menunggu kita untuk memberikan syafaat. Nabi menyiapkan untuk kita Al-Kautsar, Al-Haud. Nabi menyiapkan bagi kita telaga. Di saat kita berada di padang mahsyar dalam keadaan kehausan, telaga itu dapat diminum oleh setiap orang yang beriman dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sampai di situ. 2 kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kemudian. Yang pertama, di saat kita dihisab oleh Allah di padang mahsyar, Alaihi Wasallam, di sebuah tempat yang bernama Al-Qantarah. Apa itu Al-Qantarah? Al-Qantarah itu jembatan yang ada di antara Sirat dengan surga. Karena ujian terakhir orang-orang yang beriman sebelum masuk surga itu adalah Sirat. Setelah diseleksi semua orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sudah dipisah. Ini semua kelompok orang yang beriman. Ini orang-orang yang tidak beriman, orang musyrik, orang kafir, orang munafik. Semuanya di sini masuk neraka, tidak ada surga baginya sedikit pun. Nah, orang-orang yang beriman ini nanti semuanya akan dipersilahkan untuk masuk surga, tapi melewati Sirat, jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jembatan itu lebih tipis dari sehelai rambut, tapi lebih tajam dari pedang. Ada orang yang melewati jembatan itu secepat kilat, tiba-tiba sudah sampai di ujung jembatan, selamat dia, tidak masuk ke dalam neraka, tidak terjatuh. Ada orang yang menyeberanginya secepat kedipan mata, tiba-tiba sudah sampai di penghujung. Ada seperti orang yang berlari, ada yang seperti orang yang berjalan, bahkan ada yang merangkak, dan bahkan ada yang terjatuh ke dalam neraka. Tergantung amal soleh kita. Nah, di penghujung jembatan itu ada sebuah tempat yang bernama Al-Qantarah, pelataran surga, di mana di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu umatnya yang akan melewati Sirat, dan disitulah Nabi memberikan syafaat dan pertolongan kepada umatnya. Apa di antara yang menyelamatkan umatnya dari Sirat itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia senantiasa berselawat kepadaku semasa hidupnya. Jadi Nabi menunggu kita. Sampailah setiap manusia calon penghuni surga itu di sebuah tempat yang bernama Al-Qantarah. Disitulah diberlakukan qisas.
Disitulah Allah membersihkan hati seluruh calon penghuni surga agar tidak ada lagi permusuhan dan kebencian antara sesama mereka. Jika di dunia mereka saling benci, saling musuh, maka disitulah Allah membersihkan hati kita. Kenapa? Tidak perlu ada musuhan, karena sama-sama akan masuk surga. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qantarah itu, kami cabut, kami hilangkan dari hati manusia itu min ghillin, kebencian, permusuhan kepada saudara sesama mukmin. Ikhwanan, yang akhirnya kemudian mereka saling bersaudara, ala sururim mutaqabilin, duduk berhadap-hadapan di atas dipan yang indah di dalam surga. Jadi kalau sudah sama-sama masuk surga, tidak ada benci-bencian lagi, tidak ada musuh-musuhan lagi, tidak ada gesekan-gesekan lagi. Semuanya menjadi ikhwana, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka selayaknya kita mesti mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi besarnya cinta kita kepada siapapun. Karena tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita nanti di hari kemudian selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang datang minta syafaat kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nabi Ibrahim gak bisa kasih syafaat. Ada orang yang datang kepada Nabi Musa meminta syafaat. Nabi Musa gak bisa kasih syafaat. Nabi Ibrahim gak bisa kasih syafaat. Datang Nabi Ibrahim kan bapaknya para nabi, ya. Kemudian datang orang minta syafaat kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang minta syafaat. Apa kata Nabi Ibrahim? Maaf, saya gak bisa kasih syafaat. Kenapa? Saya waktu hidup pernah bohong 3 kali. Nabi Ibrahim semasa hidupnya pernah 3 kali berbohong, maka nggak bisa kasih syafaat. 3 kali Pak bohongnya. Kalau kita 3 kali sehari, Nabi Ibrahim 3 kali. Lam yakdzib Ibrahim illa salasa kadzibat. Nabi Ibrahim semasa hidupnya tidak pernah bohong kecuali 3 saja. Kalau kita mau cermati bohongnya Nabi Ibrahim, sebenarnya nggak bohong juga. Kenapa? Karena bohongnya Nabi Ibrahim, saking benarnya bohongnya, ini bohong yang benar nih, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran 3-tiganya. Yang pertama, apa kebohongan Nabi Ibrahim yang pertama? Qauluhu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inni sakim, aku sedang sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit. Bohong atau tidak bohong? Bohong. Tidak sakit, tapi Nabi Ibrahim bilang sakit. Kenapa Nabi Ibrahim bilang sakit padahal beliau tidak sakit? Karena saban hari Nabi Ibrahim dipaksa, bahkan oleh keluarganya, oleh bapaknya sendiri, ada yang menyebutkan pamannya pembuat berhala, untuk ikut menyembah berhala. Nabi Ibrahim muda, dipaksa setiap hari harus ikut keluarganya, ikut orang tuanya menyembah berhala. Sampai kemudian Nabi Ibrahim berbohong kepada keluarganya, mengatakan aku sedang sakit, sehingga dia tidak dipaksa lagi untuk ikut menyembah berhala. Bohongnya untuk kebaikan, supaya tidak diajak nyembah berhala. Nah, jadi kalau kita diajak Natalan, bilang aja saya sakit. Yang kedua, wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza. Allah mengatakan dalam Al-Quran, mengkisahkan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Namrud. Kata Nabi Ibrahim, lihat nih, yang besar ini yang melakukannya. Patung yang besar ini yang melakukannya. Padahal yang melakukan siapa? Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh Namrud itu, kemudian Nabi Ibrahim menyisakan patung yang paling besar. Lalu kampak yang dibuat oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung itu dikalungkan ke patung yang paling besar. Sehingga Namrud murka ketika Tuhan-Tuhannya hancur. Patung berhala nolong dirinya sendiri saja nggak bisa. Nah, kenapa dianggap sebagai Tuhan? Cari siapa yang melakukan ini.
Kemudian disebutlah ada seorang pemuda yang melakukan ini, namanya Ibrahim. Dipanggil Ibrahim di sidang. Ibrahim, kamu yang menghancurkan patung-patung ini? Bukan. Lalu siapa? Tanya kepada patung yang besar itu. Kan dia yang megang kampak. Kamu gimana Ibrahim? Saya tanya kepada patung, pasti gak bisa jawab. Maka engkau bodoh wahai Ibrahim. Nah, engkau lebih bodoh Namrud. Sudah tahu gak bisa bicara, sudah tahu gak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah? Tuh yang besar itu yang hancuran orang, dia yang megang kampak. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Jadi bohongnya untuk kebaikan. Yang ketiga, apa bohongnya Nabi Ibrahim? Dia mengatakan kepada Sarah, wa qauluhu li Sarah, innaha ukhti. Sarah itu adalah saudari perempuanku. Padahal Siti Sarah itu siapa? Istrinya. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan saudari perempuannya? Karena ketika Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Sarah melewati sebuah kampung di Mesir, di mana kampung itu terdapat seorang raja yang lalim, seorang raja senior, senang istri orang, senior. Sehingga kalau dia mendapati wanita cantik, maka dia akan ambil untuk menjadi permaisuri di istana. Dia ambil paksa, suaminya akan dibunuh kecuali dia berjalan dengan saudaranya. Sehingga kan kita tahu Siti Sarah itu wanita paling cantik di dunia ya, Luna Maya mah jauh, Syahrini apalagi Nafa Urbat jauh ya. Cantik Siti Sarah itu, sehingga raja tergiur. Akhirnya diambillah Siti Sarah. Nabi Ibrahim mengatakan, siapa yang bersama kamu? Dia saudari perempuanku. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan dia istriku, Nabi Ibrahim pasti dibunuh, istrinya akan diambil. Akhirnya Nabi Ibrahim dilepas, tapi Siti Sarah tetap ditangkap juga, diambil. Mau dipeluk, mau disetubuhi oleh raja. Kemudian Siti Sarah berdoa. Tiba-tiba lumpuh seketika tangannya, lumpuh kakinya, lumpuh seluruh anggota badannya. Akhirnya dilepaslah Siti Sarah. Karena Siti Sarah berdoa kepada Allah agar menyelamatkan raja dari kelumpuhannya. Kemudian raja itu mengatakan, ini bukan manusia, ini jin ini. Akhirnya dilepas. Dan bahkan dikasih hadiah. Dikasih hadiah pembantu. Siapa pembantunya? Siti Hajar. Dari situlah kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan Siti Hajar. Pemberian daripada raja di Mesir. Itu bohong yang terpuji, dan memang harus demikian. Maka Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Nabi Ibrahim mengatakan hanya Muhammad yang mampu memberikan syafaat kepada manusia. Maka datanglah semua manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa perhatian Nabi SAW kepada umatnya. Dalam sebuah hadis, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, ketika kami bermajlis dengan Rasulullah SAW, bermajlis dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang Arab dari pegunungan, Arab Badui ya, Arab yang nggak punya etika. Orang Badui, orang pegunungan itu kan orang pelosok, jadi tidak punya etika. Tiba-tiba nyelonong di majelisnya para sahabat bersama Rasulullah SAW ya. Tiba-tiba bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Tiba-tiba datang tanpa permisi, nanya kapan kiamat. Sahabat bingung, Nabi juga bingung. Kemudian Nabi mengatakan, engkau tiba-tiba datang bertanya tentang hari kiamat. Kalau engkau bertanya tentang hari kiamat, maka saya bertanya kepadamu, wa ma a'adatta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kemudian orang Arab Badui itu mengatakan, ma'adattu laha min katsiri saumin wala salatin wala sadaqah, bal inni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasul, aku tidak punya persiapan yang banyak
aku nggak punya sholat yang baik, aku nggak punya puasa yang baik, aku nggak punya sedekah yang hebat, tapi dalam hatiku terpatri cinta kepada Allah dan cinta kepadamu, cinta kepada Rasulnya. Hanya itu saja modalnya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Maka Nabi SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, ketahuilah engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cintai nanti di hari kiamat. Kalau engkau mencintai Rasulnya, maka engkau akan dikumpulkan bersama dengan Rasulnya. Ketika mendengarkan itu, kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, tidak ada satu nikmat yang terbesar dalam hidupku setelah Islam melebihi besarnya nikmat ketika aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, seseorang akan bersama orang yang dicintainya nanti di hari kiamat. Aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, Utsman, Ali dan para sahabat. Meski aku tahu imanku tidak sebagus iman mereka, amalku tidak sehebat dan sebanyak amal mereka, tapi aku berharap dengan cinta ini Allah akan kumpulkanku bersama dengan mereka nanti di dalam surganya. Kenapa? Karena Allah akan mengumpulkan kita bersama dengan orang yang kita cintai, orang yang kita idolakan, orang yang kita ikuti. Kalau yang kita cintai, yang kita idolakan, yang kita cintai orang-orang kafir, ya kita akan bersama dengan orang-orang kafir. Orang kafir di mana? Di luar surga, di neraka. Maka inilah kenapa kita mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita semua mengakui, kita semua mengklaim bahwa kita adalah umat yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah cinta itu cukup dengan klaim saja? Karena setiap cinta itu butuh bukti, apalagi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Nabinya. Apa bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena orang Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tah, innal muhibba lima yuhibbu muti'." Kalau saja cintamu itu benar kepada seseorang, maka pasti engkau akan mengikuti orang yang kau cintai. Fa innal muhibba lima yuhibbu muti', karena orang yang mengaku cinta, jika dia jujur dengan pengakuan cintanya, dia pasti akan mengikuti orang yang dicintainya. Maka apa bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah al-ittiba. Bagaimana kita mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, wal iktida, dan bagaimana kita meneladani akhlak dan budi pekerti luhur yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dibacakan ayatnya oleh adik kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah menjadikan suri teladan dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti cinta yang pertama adalah al-ittiba. Apa artinya kita mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kita enggan mengikuti syariat-syariatnya? Kita enggan mengikuti ajaran-ajarannya. Kita enggan mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita memusuhinya. Kita berpaling dari ajarannya. Kita ingkar kepada ajarannya. Tidak ada artinya kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau demikian adanya. Karena cinta yang sesungguhnya dibuktikan dengan bagaimana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hebatnya akidah dan tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an dengan kata azim.
Azim itu adalah salah satu di antara 99 nama Allah. Al-Azim, yang maha agung. Tapi Allah jadikan Al-Azim, namanya yang mulia, itu untuk mensifati betapa mulia dan luhurnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang terpuji. Ya. Jadi bagaimana kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya pasti hebat. Salat malamnya pasti hebat. Salat sunnahnya tidak pernah ketinggalan. Bacaan Al-Qur'annya pasti hebat. Sedekahnya pasti hebat. Pasti sabar dia di dalam menghadapi segala cobaan. Apalagi pasti sayang kepada istrinya, sayang kepada pasangan hidupnya, pasti murah senyumnya. Itu orang yang mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi itu akhlaknya Masya Allah luar biasa. Bahkan istrinya. Ini bapak-bapak didengarkan dengan baik ini cerita. Ini menarik. Oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disidang. Salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Coba bapak-bapak bayangkan, kita dikumpulkan oleh 4 istri, enggak usah 4 lah, 2. Misalnya yang punya 2 istri, dikumpulkan kita nih di sidang. Ya. Fatimah atau siapa satu lagi misalnya? Aisyah misalnya. Ya. Kalau kita jawab Aisyah, Fatimah pasti enggak terima. Kalau jawab Fatimah, Aisyah pasti enggak terima. Pasti ada salah satu yang tersakiti. Dan tentu ada salah satu di antara keduanya yang lebih kita cintai daripada yang lainnya. Karena itu manusiawi. Karena Allah mengatakan walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan bisa berlaku adil kepada para istrimu meskipun kalian berusaha sekuat-kuatnya. Nabi saja nggak bisa, apalagi kita manusia biasa. Yang dimaksud dengan perilaku adil yang tidak dimampui oleh manusia, rasa cinta. Pasti ada yang lebih dicintai satu di antara dengan yang lain. Orang tua, bapak dan ibu, di antara sekian banyak anaknya, pasti ada yang lebih dicintainya daripada yang lainnya. Manusiawi. Nah, Nabi SAW disidang oleh istri-istri. Yang paling dicintai oleh Nabi istrinya siapa, Bu? Setelah Khadijah wafat. Kan setelah Khadijah wafat baru kemudian Nabi menikah lagi. Kan Khadijah itu wafat pada tahun 10 kenabian, setahun sebelum Nabi hijrah. Wafat di tahun yang sama dengan siapa? Pamannya yang tercinta, Abu Thalib. Maka pada saat itu, tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun penuh dengan kesedihan. Kenapa? Karena 2 orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan beliau. Karena saking sedihnya, akhirnya beliau meninggalkan kota Mekah, hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah, hijrah ke mana, Bu? Hijrah ke Taif untuk menenangkan diri. Namun apa yang terjadi di Taif justru tidak disambut baik oleh masyarakat Taif. Pulang lagi ke Mekah, setahun kemudian baru hijrah ke Madinah. Paling dicintai Khadijah, wanita paling mulia dalam Islam. Setelah Khadijah wafat, baru kemudian Nabi menikah dengan istri-istrinya yang lain. Siapa yang paling dicintai Nabi? Siti Aisyah. Ya. Saking cintanya Nabi kepada Aisyah itu, bahkan Nabi menggelarinya dengan Al-Humaira. Humaira yang pipinya itu kemerah-merahan. Ya, namanya anak gadis yang masih belia, ya. Usia 9 tahun dinikahi, 11 tahun baru hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi menikahi Aisyah itu atas perintah Allah melalui malaikat Jibril dalam mimpinya. Karena Aisyah memiliki keistimewaan dibandingkan dengan wanita-wanita lain di alam semesta. Wanita cerdas.
Kalau Nabi bilang Aisyah dong, yang lain marahlah. Hafsah pasti marah, Ummu Kulsum pasti marah, Maria Al-Qibtiyah pasti marah, siapa lagi? Ummu Salamah pasti marah. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, saya akan kasih jawabannya 3 hari lagi. Kasih saya waktu 3 hari, Pak. Bapak serius banget, kayaknya penasaran ya apa hasilnya. Boleh ditiru, Pak. Ini bagus, ini sunnah. Ya. Nah, di dalam waktu 3 hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keliling ke rumah para istrinya satu-satu tanpa sepengetahuan istri yang lain. Hari pertama Nabi datang ke rumah salah satu istrinya. Sembari Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa hadiah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada istrinya itu, malam ini saya datang kepadamu ingin kasih hadiah sebagai bukti cintaku kepadamu. Istrinya senang dong, senang. Tapi Nabi berpesan, tolong jangan kasih tahu istri-istriku yang lain. Dirahasiakan. Sepulang dari rumah istrinya yang satu, Nabi SAW membawakan hadiah yang sama ke rumah istrinya yang kedua, sembari mengucapkan kalimat yang sama seperti yang diucapkan pada istri yang pertama. Sekarang aku datang kepadamu memberimu hadiah sebagai bukti bahwa aku cinta kepadamu. Tapi tolong jangan kasih tahu istri yang lain ya. Hanya itu kata Nabi, jangan kasih tahu istri yang lain. Nabi tidak mengatakan karena hanya kamu yang saya kasih hadiah, enggak. Kalau begitu artinya Nabi bohong. Kan semuanya dikasih hadiah. Nabi hanya mengatakan jangan kasih tahu istri yang lain, rahasiakan. Senang istrinya yang kedua. Selama 3 hari itu Nabi keliling ke rumah para istrinya membawa hadiah yang sama dengan ungkapan cinta yang sama sehingga semua istrinya merasa senang. Dia yang lebih diperhatikan oleh Nabi dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Padahal dia nggak tahu. Selesailah waktu 3 hari. Disidang kembali Nabi SAW oleh para istrinya. Ya Rasulullah, sekarang saatnya engkau menjawab, siapa di antara kami ini yang paling engkau cintai? Apa kata Nabi SAW? Yang paling ku cintai adalah siapa yang di antara 3 malam itu saya kasih hadiah. Aisyah mengatakan dalam hatinya, oh saya. Ummu Salamah mengatakan dalam hatinya, oh saya. Padahal semuanya dapat hadiah tanpa sepengetahuan istri yang lain, sehingga semuanya merasa dialah yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak bisa coba itu kalau lebih dari satu. Saya itu sudah janji, Pak, insya Allah ya, insya Allah ya. Karena orang itu suka bilang Ustadz itu kalau istrinya satu aib, Ustadz itu kalau istrinya cuma satu aib katanya. Saya bilang insya Allah saya ahli tauhid, Pak, ahli tauhid, tauhid satu. Wah, istri saya senang ya. Satu saja pusing saya, Pak, apalagi banyak ya. Nah, demikianlah bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada istrinya. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati istrinya ketika beliau berada di rumah istrinya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah memiliki banyak bahan makanan untuk dimasak. Ya. Kemudian untuk menyambut suaminya, Aisyah memasak masakan yang enak di dapur. Padahal Nabi sedang berpuasa. Ketika selesai memasak dan dihidangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah baru teringat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berpuasa. Lihat bagaimana akhlak Nabi kepada istrinya. Kemudian Aisyah datang ke kamarnya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hari ini aku memasak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasul sedang berpuasa. Mohon ampuni aku ya Allah.
Karena lagi banyak makanan yang bisa dimasak di rumahnya. Dan jarang-jarang Nabi memiliki banyak bahan makanan untuk dimasak. Kemudian Nabi datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku menyiapkan makanan kesukaanmu pada hari ini. Padahal aku tahu engkau sedang berpuasa." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya zauji, inni shaim." Wahai istriku, inni muftir, ana muftir. Aku hari ini sedang tidak berpuasa. Nabi langsung buka puasa. Kenapa? Menghormati istrinya yang masakin buat dia. Di kesempatan yang lain, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mendapati bahan makanan yang bisa dimasak di rumahnya. Sementara beliau tahu Nabi sedang tidak berpuasa. Kemudian beliau datang ke kamarnya, menyendiri Ibunda Aisyah, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku tahu hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak berpuasa, tapi aku tidak memiliki bahan makanan untuk aku hidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik ke telinga Aisyah, "Zauji ana shaim." Wahai istriku tercinta, hari ini aku sedang berpuasa. Nabi tidak ingin menyakiti hati istrinya sekecil apapun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Demikian pula akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tetangga, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Bahkan ada seorang wanita tua yang kisahnya cukup terkenal. Meskipun sampai hari ini saya belum mendapatkan referensi tentang kisah ini. Di buku apa dikisahkan kisah ini? Kemungkinan kisah ini tidak ada dasarnya, tapi ini patut menjadi pelajaran bagi kita. Ada seorang wanita tua yang disewa oleh orang Yahudi, dan wanita ini kerjaannya adalah meludahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali Nabi berangkat dan pulang dari masjid. Nabi marah nggak? Enggak. Nabi tidak marah, padahal setiap hari diludahin. Kalau kita sudah ambil batu lempar itu, Nabi enggak. Begitu mulianya akhlak Nabi. Nabi itu kalau dirinya yang dihina itu enggak akan marah. Tapi kalau Allah agamanya yang dihina, Nabi pimpin perang, Pak. Setiap hari demikian. Nah, suatu ketika beliau datang ke masjid, loh, kok tumben ini enggak ada dia ini yang biasa ludah ini. Kangen juga dia diludahin. Hari pertama loh, tumben dia enggak ada. Hari kedua loh, enggak ada lagi. Kangen Nabi diludahin. Akhirnya beliau tanya kepada tetangganya, "Kemana wanita tua itu?" "Oh, dia sedang sakit ya Rasul." Sakit. Kalau kita yang ada di posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, apa yang ada dalam benak kita? Rasain loh. Nabi begitu enggak? Enggak. Nabi terburu-buru pulang ke rumahnya, bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ada enggak bahan makanan yang tersisa di rumah kita?" "Ada Rasul, jatah makanmu." Jatah makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dimakan oleh beliau, tapi diberikan kepada wanita tua yang meludahinya. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Karena terharu, wanita tua itu bersyahadat masuk Islam. Karena akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang Arab, orang-orang Quraisy yang masuk Islam itu karena keluhuran akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tidak akan cukup waktu untuk menceritakan bagaimana eloknya budi pekerti dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibunda Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhul Quran. Apa kata Ibunda Aisyah? Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran.
Hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah representasi dari Al-Quran. Luar biasa. Nah, kalau kita mengaku cinta Nabi, ikuti bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dendam kepada orang lain, tidak suka ghibah, tidak iri hati, dengki, dan seterusnya. Nah, itu diantara yang menunjukkan bagaimana cintanya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengakuan itu tidak penting. Yang penting bagaimana kita mewujudkan cinta kita dengan mengikuti petunjuknya dalam kehidupan kita. Ngaku cinta Nabi tapi sholat subuh jam 6 pagi. Kadang-kadang jam 8 dijamah sama sholat duha. Sholat asar ntar aja dekat maghrib karena masih meeting, masih sibuk urusan dunia. Sholat isya ketinggalan, kenapa? Capek, pulang kerja macet di jalan. Apalagi sekarang banyak galian. Waduh, sehingga lewat sholat subuhnya, lewat sholat isyanya. Subuhnya juga lewat, kenapa? Masih ngantuk. Ya. Ngaku paling cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngajinya malas, akhlaknya suka marah-marah, suka teriak-teriak, berbuat zalim. Jadi tidak penting pengakuan itu, tapi yang penting adalah bagaimana kita merealisasikan syahadat kita wa anna Muhammadan Rasulullah. Bagaimana kita mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat yang sangat menggetarkan jiwa. Bagaimana Nabi itu menjadi teladan sepanjang hidup kita. Orang non muslim pun mengakui Nabi itu adalah tokoh paling berpengaruh. Dia tulis buku 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nomor 1 siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengutus beliau, orang masuk Islam. Sampai beliau hijrah ke Madinah, Islam jaya, menguasai dunia, dan bisa kita rasakan hingga hari ini. Jasa siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu manusia paling mulia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin melihat umatnya terjerumus ke dalam kemungkaran, terjerumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kenapa? Nabi begitu perhatian kepada kita. Keluarga kita bukan, tapi Nabi begitu perhatian kepada kita. Maka tunjukkan bahwa kita bisa menunjukkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari sirah tentang sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa mengenalinya. Karena tak kenal tak sayang. Bagaimana cara kita mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Belajari perjalanan hidupnya, pelajari sirah nabawiyah. Baca buku-buku tentang sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita mungkin pernah mendengar di televisi, ada seorang komika di podcastnya mengatakan, ketika dia membaca perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kuasa menahan air mata. Begitu luar biasanya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupannya. Pelajari bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah kepada Allah. Pelajari bagaimana sabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari bagaimana Nabi itu hidup bersosial dengan masyarakat. Pelajari bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Al-Quran. Pelajari bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang Masya Allah luar biasa.
Bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang harus kita teladani dengan baik. Ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti sunnah-sunnahnya. Ya. Kata para ulama, ya, Imam Malik radhiyallahu taala rahimahullahu taala beliau mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Siapa yang ikut naik ke dalam perahu itu maka dia akan selamat. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan sunnah itu, gharaqa, dia akan tenggelam. Jadi kalau kita ingin selamat, ikuti sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu minder, Pak, ketika kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun berbeda dengan kebanyakan orang. Ya, karena zaman kita ini Masya Allah luar biasa rusaknya moral kehidupan, ya, umat manusia pada hari ini, khususnya umat Islam. Jauh dari petunjuk Allah, jauh dari petunjuk Rasul, tapi dia Muslim. Ya. Orang biasa baca HP, main game, kemudian slot, judi online, seterusnya. Enggak pernah bosan main HP. Tapi jarang kita temukan di mana-mana orang baca Quran. Padahal yang ikuti sunnah adalah yang baca Quran. Kita kalau ke masjid, ketinggalan handphone di rumah, atau kemana lah, mau pergi kemana, tapi ketinggalan handphone, balik lagi nggak, Pak? Balik lagi, Bu? Kompak ya. Kirain saya aja, Bu. Sama aja. Balik ngambil handphone. Tapi kalau kita mau pergi, ketinggalan Quran di rumah, balik nggak? Ada di handphone. Luar biasa. Kenapa perhatian kita sedikit terhadap Al-Quran? Iya. Jadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak perlu merasa dirinya terasing, karena di akhir zaman umat Nabi itu memang terasing. Orang yang melakukan dan mengerjakan sunnah Nabi, melakukan kebaikan-kebaikan, itu terasa asing. Orang datang ke pengajian dengan orang yang datang ke konser musik, lebih banyak mana? Tadi sore saya lewat di Pramuka, Cibubur, ramai sekali orang. Ternyata ada konser wali band, sampai macet di jalan. Gak tahu, mungkin masih sampai sekarang. Ramai sekali. Sementara yang datang ke pengajian bisa di itu. Jadi memang kita terasa asing di akhir zaman itu. Orang yang mengamalkan ajaran Allah, orang yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang terasa asing, kadang-kadang terasa aneh. Kenapa? Karena memang terasing kita di akhir zaman itu. Tapi kita tidak perlu minder, karena kita tidak akan ditanya nanti oleh Allah ketika kita berbeda dengan semua orang. Tapi kita akan ditanya ketika kita berbeda dengan satu orang. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istiqomalah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Allah wafatkan kita di atas sunnah Nabi SAW. Jadi perkara besar sunnah itu, perkara yang luas. Maka demikianlah cara kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari tentang kehidupan Nabi SAW, pelajari tentang ilmu-ilmu Islam. Ibu-ibu pelajari tentang fikih wanita,
bagaimana tata cara ibadahnya wanita yang diajarkan Nabi SAW. Ya. Semua kita pelajari apa yang menjadi tuntunan Nabi SAW di dalam kehidupan kita. Ya. Maka kita perlu mengikuti Nabi, karena yang memberikan kita syafaat nanti di hari kemudian adalah Nabi, bukan orang lain. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga ini menjadi salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah dan kasih sayang Allah. Maha kasihnya Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah. Ini karunia, ini nikmat. Kenapa? Karena tidak semua orang beriman kepada Rasul. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah umat pilihan. Alladzina astafaina min ibadina, orang-orang yang Allah pilih. Dalam surat Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan Al-Qur'an. Kemudian kami berikan Al-Qur'an ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hamba pilihan kami. Siapa hamba-hamba pilihan kami yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pilihan. Ya. Bersyukur kita berada di atas syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulullah, Allah menjamin dia pasti akan masuk surga, pasti. Ya. Kalau dia beriman, selama dia tidak berbuat syirik dalam kehidupannya, meskipun dia jarang sholatnya, jarang puasanya, suka berbuat maksiat, jarang ibadahnya, tetap akan masuk surga. Karena orang yang beriman itu semuanya akan masuk surga. Yang imannya lemah, yang imannya pertengahan, yang imannya bagus, itu semuanya akan masuk surga, tapi dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan amal perbuatan. Tingkatan surganya juga berbeda-beda sesuai dengan tingkat amal soleh kita. Karena orang beriman itu masuk surganya ada 3 cara. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamanya dia kekal di dalam neraka dan tidak akan pernah masuk surga. Orang kafir, orang musyrik yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan kekal di khalidina fiha abada. Dia kekal di dalam neraka jahanam. Ya. Orang beriman selama dia tidak berbuat syirik, meskipun dia wafat mati dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti pada akhirnya akan masuk surga. Nanti bisa dibaca lanjutannya surat Fatir ayat 32 dan seterusnya. Ya. Ada yang disebut dengan zalimul linafsih, ada yang disebut dengan muqtasid, ada yang disebut dengan sabiqum bil khairat. 3 tingkatan orang yang beriman. Yang pertama zalimul linafsih, orang yang berbuat zalim kepada diri sendiri. Doyan maksiat, tapi dia orang beriman, tidak pernah berbuat syirik. Doyan maksiat, jarang ibadah. Yang kedua yang pertengahan. Pertengahan ini adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang haram-haram. Tapi yang sunnah-sunnah tidak terlalu dia pikirkan, yang makruh-makruh masih dia kerjakan. Tapi yang wajib dan yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Itu udah luar biasa. Yang ketiga sabiqum bil khairat, orang yang mengerjakan kewajiban bahkan yang sunnah-sunnah. Orang yang meninggalkan yang haram-haram, bahkan yang makruh, bahkan yang mubah dia tinggalkan. Ini level imannya para nabi dan orang-orang saleh. Ini 3 kelompok dan cara masuk surganya berbeda. Ya. Adapun orang yang tingkat imannya paling tinggi sabiqum bil khairat, mereka masuk surga tanpa hisab, langsung masuk, Pak, fast track. Enggak pakai orang dalam, langsung masuk. Adapun orang-orang yang imannya pertengahan, mereka masuk surga tapi dihisab dulu. Tapi hisabnya mudah, setelah dihisab langsung masuk surga. Nah, yang ketiga zalimun li nafsih, orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, dia akan masuk surga tapi dihisab dulu dengan hisab yang berat.
Faulaika yuhbasuna fi tulil mahsyar. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mereka akan merasakan beratnya padang mahsyar. Dihisap dengan hisap yang lama, diazab dulu ke dalam neraka sebelum akhirnya nanti diangkat ke dalam surga. Jadi ada satu kelompok orang beriman dari 3 kelompok itu yang diazab dulu di dalam neraka, baru kemudian diangkat ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk muqtasid, kalau bisa sabiqum bil khairat. Ya, kita kan pengennya begitu, meskipun kenyataannya berat. Itu harapan kita. Maka kabar gembira bagi kita yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita tidak hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita merasa iri, Pak, kepada para sahabat yang hidup bersama dengan Rasul, iri kepada Abu Bakar, iri kepada Umar, iri kepada Abdurrahman bin Auf, iri kepada Bilal bin Rabah dan yang lainnya. Kadang-kadang kita berangan-angan, coba saja saya lahir waktu Nabi hidup ya pasti enak banget tuh jadi sahabat. Ya, kalau jadi sahabat, kalau jadi Abu Jahal, kalau jadi Abu Lahab, kalau jadi Abu Janda lagi, Abu misalnya. Kan tidak semua orang yang diutus kepadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas beriman, enggak. Abu Jahal enggak beriman, padahal Abu Jahal itu siapa? Keluarga Nabi. Abu Lahab keluarga Nabi. Abu Thalib keluarga Nabi, tapi enggak beriman. Ya, kalau kita jadi sahabat, kalau kita jadi orang munafik. Ada yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia kemudian akhirnya menjadi munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lainnya. Luar biasa. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita mesti perbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asra. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat kebaikan. Jadi luar biasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah agak malam ya. Kita cukupkan saja kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat menggali hikmah dan esensi dari lahirnya dan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas muka bumi ini ya. Jadi tidak perlu kita kemudian menjadi saling tidak sapa antara satu dengan yang lainnya, karena yang satu merayakan, yang satu tidak. Jadi yang paling penting dari itu semua, bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sepakat satu hal, kita sama-sama cinta Nabi. Kita sama-sama ingin dapat syafaat Nabi. Kita sama-sama ingin masuk surga bersama Nabi. Apalagi? Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita ke dalam surganya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung, Pak, minta gratis kok. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga meskipun yang paling rendah. Nah, itu enggak sungguh-sungguh itu. Enggak serius. Kalau minta itu minta yang bagus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullahal Firdaus, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innaha a'la darajatil jannah." Kalau kamu minta surga kepada Allah, minta sekalian surga Firdaus, karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Jangan tanggung-tanggung, Pak. Jangan tanggung-tanggung, Bu. Makanya malu kita kalau minta yang kecil. Kenapa? Karena terkesan mengkerdilkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah mampu. Minta surga Firdaus, minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat syafaatnya nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali apa yang kita bisa renungkan bersama pada hari ini. Tanggal ini Rabiul Awal sudah 20 ya.
21 Rabiul Awal. Ya. Nabi itu lahir pada tanggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Wafatnya 63 tahun kemudian juga hari Senin, juga 12 Rabiul Awal. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal bulan keberapa, Bu? Bulan keberapa Rabiul Awal? Kalau September bulan keberapa, Bu? 9, cepat, enggak mikir itu. Rabiul Awal bulan keberapa, Bu? Bulan ke? Yang pertama bulan apa, Bu? Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. Yang kesembilan puasa Ramadan. Yang ke-10 Syawal. Yang ke-11 Dzulqa'dah. 12 Dzulhijjah. Alhamdulillah hafal. Tapi kalau hafal kalender buatan sana cepat sekali. Nah, kalender Islam kurang hafal kita. Ya, padahal kita cinta Nabi insya Allah. Ya. Jadi harus hafal apa yang menjadi syiar-syiar Islam. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala